Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Purawo di acara Morning Call GBID. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas kita sehari-hari, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kehidupan yang boleh Engkau hadirkan dalam bagi kami saat ini. Dan di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami hidup melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman kebenaran yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini dari Esra pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 26. Esra pasal 7 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Esra pasal 7 ayat 21 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pada pagi hari ini kita membaca kitab Esra yang sudah beberapa 1 minggu yang lalu juga kita membacanya. Mulai dari Kores, kemudian Raja Artasasta yang membuat supaya bangsa Yehuda pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Di kitab Esra ini tema utamanya adalah bagaimana Allah menginginkan supaya orang-orang yang kembali dari pembuangan itu memberlakukan atau melakukan hukum-hukum Allah sebagai tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Dalam bacaan kita di Esra pasal 7 ayat 21 sampai 26, ini adalah isi dari surat yang ditulis oleh Artasasta yang dibawa oleh Esra. Dikatakan di sana setidaknya ada 5 perintah dari Artasasta. Yang pertama, bendahara di seberang sungai Efrat harus memberikan apa yang diminta oleh Esra. Yang kedua, perintah Allah harus dilaksanakan dengan tekun. Tujuannya supaya raja dan anak-anaknya tidak kena murka. Yang ketiga, para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah tidak dikenakan pajak, upeti, dan bea. Yang keempat, Esra mengangkat pemimpin dan hakim-hakim untuk menghakimi rakyat. Dan Esra harus memilih hakim-hakim itu dari orang-orang yang mengetahui hukum Allah. Yang kelima, bahwa setiap orang yang tidak melakukan hukum Allah dan hukum raja akan mendapatkan hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam bacaan kita bahwa bukan hanya Esra yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rancangannya, untuk melaksanakan kehendaknya bagi umat pilihannya. Allah memakai Artasasta, Raja Persia, untuk mendukung Esra, untuk menegakkan kembali hukum Allah di tengah bangsa yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa mengerti bahwa gereja dan orang Kristen adalah orang-orang yang merupakan salah satu pelaksana misi Allah di dunia ini. Karena Allah bisa memilih siapa saja untuk menjalankan rencana dan kehendaknya. Karena Allah bisa memakai siapa saja untuk menjalankan misinya, oleh karena itu kita harus menganggap bahwa segala tugas dan tanggung jawab yang ada pada kita saat ini juga merupakan tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Baik itu dalam profesi kita, baik itu kita sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, apapun profesi kita, pengusaha, wartawan, atau jurnalis, dan sebagainya. Dalam kehidupan atau kedudukan kita di dalam kehidupan berkeluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak-anak, sebagai mertua dan menantu. Atau posisi kita yang berada di gereja sebagai majelis jemaat atau koordinator pelkat atau komisi, kita berada di komisi paduan suara dan sebagainya. Ataupun juga posisi kita di masyarakat saat ini. Itu harus kita yakini sebagai sebuah tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan Tuhan bagi kita.
Oleh karena itu, mari kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita melaksanakannya dengan jujur, dan mari kita melaksanakannya dengan benar. Dan kita memakai profesi kita, kedudukan kita dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, semuanya untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menganggap remeh posisi atau profesi kita pada saat ini. Sehingga kita akhirnya bermain-main dengan tugas dan tanggung jawab kita. Atau kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan asal-asalan. Jangan sampai kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan demikian, karena kita harus yakin bahwa apapun profesi kita saat ini, posisi kita saat ini, itu adalah sebuah penempatan yang berasal daripada Allah. Artinya kita ditempatkan di situ oleh Allah untuk melaksanakan rencana Allah bagi dunia. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan serius. Apapun profesi kita. Sebagai ibu rumah tangga pun, meskipun bagi orang lain terlihat remeh, tapi tidak bagi Allah. Karena Allah memposisikan kita di tempat tersebut. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan serius. Ini yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara, dari tokoh Artasasta dan juga Esra. Di mana Artasasta tidak setengah-setengah untuk mengizinkan orang-orang Yehuda beribadah kembali di Bait Allah. Sehingga dia mengutus Esra untuk mendirikan ibadah kembali di Bait Allah. Esra juga menanggapi panggilannya sebagai seorang imam dengan serius. Sehingga dia benar-benar meneliti, melakukan, dan mengajarkan Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai pagi hari ini dengan semangat untuk terus berjuang, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memulai aktivitas kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa sampai pada saat ini, di tempat kami sekarang, dalam posisi dan profesi apapun yang kami miliki, itu semua adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami dalam posisi saat ini. Oleh karena itu, biarlah kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena pasti Tuhan menaruh kami di posisi ini untuk mewujudkan rencana dan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami tahu seringkali karena kami terjerumus dalam pilihan hidup yang salah, sehingga kami menganggap remeh kehidupan kami. Sehingga kami dengan asal-asalan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami yakin Tuhan Yesus,
bahwa Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau tetap membuat kami terus berjuang sampai pada saat ini. Oleh karena itu, biarlah ya Allah, kami selalu mengandalkan Engkau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini, ya Allah, kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab dan aktivitas kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau mampukan kami melaksanakan seluruh pekerjaan kami dengan kemampuan yang terbaik yang kami miliki. Karena itu adalah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anggota keluarga kami yang kami tinggal di rumah. Biarlah Tuhan Yesus lindungi dan sertai anak-anak kami yang memulai proses belajarnya. Biarlah Tuhan Yesus juga berikan kecerdasan bagi mereka, sehingga mereka boleh menimba ilmu untuk bekal mereka dalam kehidupan di masa depan. Tidak lupa juga Bapa Sorgawi, saya mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini boleh lekas pulih dari krisis-krisis akibat pandemi. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, terkhususnya GPIB. Bukan kami tetap setia melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan kami untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam segala situasi. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam ruang perawatan akibat terinfeksi COVID-19 atau atas segala sakit penyakit atau kelemahan jasmani yang menimpa mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah tangan Tuhan saja yang boleh menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit atau kelemahan jasmani. Kami juga mau berdoa untuk tim morning and night call GPIB. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh tim yang ada, dan biarlah seluruh pengisi morning dan night call ini boleh Tuhan Yesus persiapkan sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami akan masuk ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Korawong dari GPIB Jemaat Immanuel Tarempa mengucapkan selamat pagi.